Selamat sore pemirsa, inilah Headline News pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Glorinata. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur dikabarkan menghilang setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Penyidik KPK terus berupaya melakukan pencarian terhadap tersangka tersebut. Penyidik KPK mencari keberadaan Syahbirin di rumah dinas dan rumah pribadinya di Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Namun penyidik tidak menemukan Syahbirin dan tidak menemukan alat bukti lainnya di rumah tersebut. KPK pun terus berupaya mencari dengan meminta bantuan Polda Kalimantan Selatan. Sebelumnya KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya dalam kasus dugaan rasuah pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Selatan. Pemirsa, Syahbirin Nur akan dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO jika tidak datang saat dipanggil oleh KPK. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung langsung dengan jurnalis Metro TV Rifki Nafis dari Gedung KPK Jakarta. Selamat sore Rifki, apa upaya yang dilakukan oleh KPK untuk menangkap tersangka Syahbirin Nur ini? Selamat sore Glory serta pemirsa. Memang betul sekali Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur sebagai tersangka terkait dengan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa terkait dengan pembangunan infrastruktur di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan meskipun Syahbirin Nur ini tidak termasuk dalam 6 orang yang ditangkap atau diamankan oleh KPK pada saat menggelar OTT di Kalimantan Selatan pada 6 Oktober lalu, namun Syahbirin Nur tetap ditetapkan sebagai tersangka karena diduga kuat ikut terlibat dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa ini. Kemudian terkait dengan upaya yang saat ini tengah dilakukan oleh KPK, sebelumnya disampaikan dalam konferensi pers terkait dengan OTT ini yang digelar di gedung KPK pada Selasa 8 Oktober lalu. Wakil Ketua KPK yakni Nurul Gufron menyatakan bahwa pihaknya saat ini mencoba untuk mencari keberadaan Syahbirin Nur dan nantinya akan melakukan prosedur pemanggilan terhadap Syahbirin Nur, meskipun pemanggilan terhadap Gubernur Kalimantan Selatan ini belum dapat dipastikan terkait dengan waktunya atau kapan akan dilakukan pemanggilan tersebut. Namun selain itu juga dipastikan bila nantinya Syahbirin Nur ini mangkir atau selalu tidak hadir dalam pemanggilan yang dilakukan oleh KPK, maka Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur ini akan ditetapkan sebagai buron atau masuk ke dalam daftar pencarian orang alias DPO. Selain itu, upaya lain yang dilakukan oleh KPK juga seusai melakukan OTT pada Minggu 6 Oktober lalu, tim dari KPK ini pada hari Selasa 8 Oktober melakukan penggeledahan terhadap kantor ataupun ruangan kerja dari Gubernur Kalimantan Selatan yang berada di lantai 4 gedung Gubernur Kalimantan Selatan, di mana pada saat itu terlihat tim KPK mencari sejumlah ruangan yang berada di sana untuk menemukan sejumlah bukti dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa ini. Dan pada saat itu pun terlihat sejumlah pejabat dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ikut terlihat keluar masuk ke dalam ruangan yang tengah diperiksa KPK tersebut. Dan setelah kurang lebih 3 jam melakukan penggeledahan, tim dari KPK ini terlihat keluar dari gedung atau ruangan kantor Gubernur Kalimantan Selatan dengan membawa sebuah koper hitam yang diduga berisi berkas-berkas atau data-data penting terkait dengan bukti-bukti tambahan kasus pengadaan barang dan jasa yang terjadi di lingkungan Kalimantan Selatan ini. Dan di malam yang sama, tim dari KPK juga melakukan penggeledahan terhadap rumah ataupun kediaman pribadi milik Gubernur Kalimantan Selatan yakni Syahbirin Nur, di mana pada saat itu tim dari KPK sendiri sempat tertahan di depan rumah karena tidak bisa masuk. Namun tidak berselang lama akhirnya tim dari KPK ini dapat memasuki ruangan untuk segera memasuki sejumlah ruangan yang berada di dalam rumah ataupun kediaman pribadi milik Gubernur Kalimantan Selatan ini. Dan dalam proses tersebut pun terlihat penjagaan dari Brimob Kalimantan Selatan yang mana turut hadir dalam memastikan ataupun menjamin kondusivitas dan kelancaran proses yang tengah dilakukan oleh KPK pada Selasa malam 8 Oktober lalu tersebut. Dan kurang lebih sekitar 2 jam setelah melakukan pencarian, akhirnya tim dari
KPK ini juga terlihat keluar dari rumah ataupun kediaman pribadi milik Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur. Dan meskipun Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur ini tidak ditangkap ataupun diamankan pada saat melakukan OTT dari KPK di Kalimantan Selatan pada 6 Oktober lalu, namun pihak KPK pun menduga kuat keterlibatan dari Gubernur Kalimantan Selatan ini dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang terjadi di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, sehingga hingga saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dalam proses pencarian. Glory. Rifki, mungkin bisa dijelaskan kasus apa yang menjerat Syahbirin dan ke-6 orang tersangka lainnya sejauh ini? Ya, Glory serta pemirsa, memang kasus yang diungkapkan oleh KPK ini terkait dengan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan. Spesifiknya adalah pembangunan sejumlah infrastruktur yang berada di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, di mana ada dua pihak yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu dari pihak swasta yang diduga melakukan suap dengan memberikan fee sebesar 2,5% bagi PPK dan juga 5% bagi Gubernur Kalimantan Selatan, yakni Syahbirin Nur, agar dapat meloloskan pihaknya untuk mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur tersebut. Dan infrastruktur yang dimaksud adalah pembangunan sport center ataupun pusat olahraga, termasuk itu lapangan sepak bola, kemudian kolam renang, serta pembangunan bangunan samsat terpadu yang bila ditaksir nilainya mencapai kurang lebih 54 miliar rupiah. Dan pada saat melakukan operasi tangkap tangan ataupun OTT pada 6 Oktober lalu, tim KPK juga berhasil mengamankan ataupun menangkap 6 orang yang 4 diantaranya merupakan bagian dari penyelenggara negara ataupun ASN. Ditambah 2 lainnya yakni adalah pihak swasta yang kemudian sebelumnya telah diduga melakukan penyuapan untuk Gubernur Kalimantan Selatan tersebut. Dalam proses OTT itu, tim dari KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, terutama adalah uang yang ditaksir jumlahnya melebihi 10 miliar rupiah. Dan pada saat diselenggarakan konferensi pers pada Selasa kemarin, pihak dari KPK ini menampilkan barang-barang apa saja yang sudah diamankan sebagai barang bukti, di mana beberapa diantaranya adalah koper berjumlah uang ratusan hingga miliaran rupiah. Kemudian juga ada kardus box yang bertuliskan dan juga bergambarkan identitas dari Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur, sehingga memang ini diduga kuat Syahbirin Nur ataupun Gubernur Kalimantan Selatan ini memang terlibat dalam proses ataupun kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Meski demikian, pada saat penangkapan ataupun OTT terhadap 6 tersangka ini tidak ada Syahbirin Nur di lokasi, namun pihak dari KPK ini menangkap ajudan ataupun orang kepercayaan dari Syahbirin Nur yang diduga sebagai perantara sebelum uang itu akhirnya sampai ke tangan Syahbirin Nur ataupun Gubernur Kalimantan Selatan. Dan dengan proses pendalaman juga penyelidikan lebih lanjut serta penggeledahan yang telah dilakukan oleh KPK, tentunya ini adalah untuk sebagai prosedur dalam memenuhi barang bukti tambahan untuk menjerat Syahbirin Nur nantinya. Dan hingga saat ini kami masih menantikan bagaimana perkembangan lebih lanjut dari KPK dalam kasus yang menjerat Syahbirin Nur atau Gubernur Kalimantan Selatan ini. Dan sementara demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda, Glory, di studio. Baik, terima kasih Rifki Nafis melaporkan langsung dari gedung KPK. Kita akan nantikan perkembangan terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.